belajar bersama. Ini tadi tim ingin melaksanakan atau mengulas ruqyah mandiri agar jiwa kami bersih. Dan salah satu daripada contoh ruqyah mandiri yang akan dipraktekkan sama teman-teman, insyaallah ini real ya, bukan sebatas acting. Ini benar-benar dalam pelaksanaan ruqyah mandiri. Ini ada 3 teman dari tim kami ini melaksanakan ruqyah mandiri. Mudah-mudahan niatnya benar-benar diridhoi Allah. Ya, ini namanya ruqyah mandiri karena namanya aja ruqyah mandiri, jadi ini melaksanakan benar-benar ruqyah, meruqyah dirinya sendiri. Karena ini belum punya tempat, jadi ini masih menggunakan tempat dalam masjid. Insyaallah tidak menimbulkan najis karena ini udah pakai tikar. Nanti andekan tikar ada muntan yang mercik, bisa dibersihkan tikarnya, bisa dicuci dalam niat yang paling dalam, benar-benar berniat untuk meruqyah diri karena Allah. Insyaallah kita belajar dan keridhaan Allah benar-benar diturunkan. Jadi dalam proses ruqyah mandiri itu, dalam proses doanya itu udah berdoa sendiri-sendiri ya. Kita membacakan ayat-ayat Al-Quran karena itu udah dibaca sendiri dalam hatinya. Hatinya terus mengingat Allah. Jadi enggak seperti ruqyah seperti ada yang ruqyah itu ruqyah standar semacam itu, dibacakan ayat-ayat oleh sang peruqyahnya atau praktisinya. Jadi dalam proses ruqyah mandiri kita membaca ayat-ayat atau kalimat-kalimat Allah di dalam hatinya sendiri. Jadi prosesnya kita benar-benar meruqyah diri sendiri, karena yang diutamakan dalam ruqyah adalah ruqyah mandiri. Jadi benar-benar ruqyah mandiri ini benar-benar berjihad. Kita berjihad, kita mengingat bahwa sungguhnya setan itu adalah musuh bagi kita, musuh yang nyata bagi kita. Jadi kita benar-benar memeranginya sendiri. Nah, itulah ruqyah mandiri. Jadi ruqyah mandiri itu benar-benar dilakukan oleh diri sendiri, bukan diruqyah. Terus hati kita terus mengingat Allah. Hati terus berusaha menyambung pada Allah. Jadi tidak harus dibacakan ayat-ayat ruqyah, karena hakikatnya ruqyah mandiri adalah diri, bukan diruqyah. Yang meruqyah adalah dirinya sendiri. Kita benar-benar berjihad. Maka ketika hati kita mengingat Allah, hati kita benar-benar ingat pada Allah, maka Allah akan menolongkan pertolongannya. Semua jin-jin maupun hawa nafsu pada diri kita akan dihancurkan oleh Allah. Sungguhnya dialah zat yang menghancurkan.
Kita hanya sebatas ikhtiar, kita sebatas berdoa memuji Allah. Inilah proses pelaksanaan ruqyah mandiri. Insya Allah setelah ruqyah mandiri, hati kita akan menjadi bersih. Karena emang pertama tujuan kita melaksanakan ruqyah mandiri adalah mengusik hawa nafsu kita, untuk memerangi hawa nafsu kita sendiri. Karena musuh yang sangat berat adalah memusuhi hawa nafsu kita sendiri. Jadi jiwa-jiwa kita akan bersih. Insya Allah dengan jiwa yang bersih, hati yang bersih, kedekatan kita sama Allah akan lebih baik. Jadi memang proses ruqyah mandiri berbeda dengan ruqyah yang harus ada praktisinya. Ya, kami semua belajar. Jadi tiap hari walaupun praktisi, walaupun sudah sering meruqyah orang atau apa, itu tetap namanya ruqyah mandiri harus selalu dilaksanakan. Nah, itulah pelaksanaan ruqyah mandiri. Jadi ini benar-benar ini dari tim kami sendiri yang melaksanakan ruqyah. Ini benar-benar real. Jadi ini ruqyahnya bukan hanya untuk syuting ya. Jadi benar-benar melaksanakan ruqyah mandiri. Ini teman-teman dari tim ya. Ini semua praktisi ini, para praktisi ruqyah. Semua pada berkhalwat, bertafakur. Kembali lagi pada teman kami yang sedang melaksanakan ruqyah. Karena kita selalu ingat dosa kita. Karena semakin banyak dosa-dosa kita, maka hati kita ini akan semakin jauh dari Allah. Karena kita akan semakin merasa berat dalam melaksanakan suatu kebaikan. Insya Allah dengan kita melaksanakan ruqyah mandiri, insya Allah hati kita akan menjadi lembut lagi, sehingga hati kita tidak akan keras. Karena hati yang keras akan menimbulkan kemurkaan Allah. Apabila amarah kita yang mengendarai jasad kita, maka kita akan termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah. Karena biar bagaimanapun namanya amarah itu mempunyai atau sama dengan 70.000 setan. Kita sering marah-marah, hakikatnya di hadapan Allah itu sangat buruk. Dan keburukan amarah itu sama dengan keburukan 70.000 setan. Jadi tidak sedikit. Yang artinya itu sangat buruk sekali. Karena tiap diri manusia selalu yang namanya jin, setan itu akan selalu nempel pada diri kita. Karena kita masih diberi hawa nafsu. Nah, nafsu itulah yang menjadi magnet setan-setan maupun jin-jin itu masuk pada
tubuh kita. Jadi apabila kita sering melaksanakan ruqyah mandiri dengan istiqomah, maka insya Allah nafsu-nafsu kita akan terpenjara, karena hati kita, nurani kita akan lebih menonjol, akan lebih baik daripada mengendalikan jasad kita, sehingga nafsu mutmainnah yang akan mengendalikan diri kita, jiwa ketenangan yang akan mengendalikan, menjadi pengendara kehidupan sehari-hari kita. Sehingga telah dijelaskan bahwasannya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi yang ruqyah mandiri itu pelaksanaannya adalah berzikir secara sir, dalam hati, rahasia atau batin. Jadi hati kita selalu berzikir pada Allah, mengingat Allah. Sesungguhnya kita hanya hakikatnya yang mengeluarkan semua penyakit jin maupun menghancurkan hawa nafsu itu adalah Allah, pertolongan Allah. Jadi hakikatnya kita tidak bisa apa-apa. Namanya udah lelah ya, nah, emang lelah itu ruqyah mandiri itu lelah. Dan harus juga dengan peraturan nafas, tenaga juga harus. Jadi terutama yang paling utama adalah mengingat pada Allah, karena kita selalu membutuhkan pertolongan Allah.